Ketemu lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia pada pembahasan Indonesia pada masa praksara, yang mana bahasan ini memiliki cabang-cabang atau subbab yang akan kita pelajari dan ada juga beberapa yang sudah kita pelajari. Nah, sebelumnya kalian sudah menyelesaikan pembahasan mengenai masa praksara dan terbentuknya kepulauan di Indonesia. Pertemuan kali ini kita melanjutkan di poin C, yaitu manusia purba di Indonesia. Nah, sebelumnya Ibu akan tanyakan dulu, kalian percaya nggak dengan keberadaan manusia purba di masa lalu? Nah, pertanyaan tersebut kita akan bahas pada materi mengenai penemuan manusia-manusia purba di Indonesia. Peradaban manusia purba di Indonesia dapat dibuktikan dengan adanya penemuan fosil. Fosil-fosil tersebut ditemukan dalam penelitian yang berlangsung sejak masa kolonial Belanda. Pada masa itu, penelitian dilakukan oleh para ahli arkeologi yang berasal dari Eropa. Beberapa lokasi penelitian purbakala tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah di Sangiran. Sangiran merupakan sebuah kompleks situs manusia purba dari kala Pleistosen yang paling lengkap dan paling penting di Indonesia, bahkan di Asia. Situs manusia purba Sangiran telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia, yang mana letaknya berada di perbatasan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Sangiran pertama kali ditemukan dan diteliti oleh P.E.C. Skemuling tahun 1864. Di situ Sangiran telah ditemukan sekitar 100 fosil manusia purba jenis Homo erectus. Pada tahun 1934, von Koningswald melakukan penemuan penting di sekitar Sangiran. Nah, kalian bisa perhatikan gambar fosil manusia purba ini. Fosil itu juga disebut sebagai Sangiran 17, sesuai dengan nomor seri penemuannya. Fosil itu merupakan fosil Homo erectus yang terbaik di Sangiran. Selain Sangiran, situs purbakala lainnya adalah Trinil. Trinil adalah sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, masuk wilayah administrasi Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Du Bois menemukan atap tengkorak Pithecanthropus erectus dan beberapa buah tulang utuh dan fragmen. Selain tempat-tempat di atas juga, peninggalan manusia purba tipe ini juga banyak ditemukan di Perning, Mojokerto, Jawa Timur, Ngandong, Blora, Jawa Tengah, dan Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah. Nah, selain kedua tempat itu juga, tadi ada lagi ini tempat yang ditemukan bukti dari manusia purba itu, yaitu Wajak. Ya, Wajak itu salah satu tempat di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Nah, ada juga Gua Liang Bua, yaitu di Flores, Nusa Tenggara Timur. Nah, tempat-tempat tersebut itu banyak ditemukan fosil-fosil manusia purba. Nah, tadi kita sudah jelaskan beberapa tempat yang banyak ditemukan fosil-fosil manusia purba di Indonesia. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama adalah Meganthropus. Meganthropus ini jenisnya hanya satu, yaitu Meganthropus paleojavanicus. Nah, yang selanjutnya adalah jenis Pithecanthropus. Pithecanthropus ini ada 3 macam,
Pithecanthropus erectus, soloensis, dan mojocertensis. Dan yang ketiga yaitu penemuan jenis manusia purba yaitu Homo. Homo ini dibagi lagi ke dalam 5 macam. Ada Homo soloensis, erectus, florensiensis, wajakensis, dan sapiens. Jadi kurang lebih ada 3 kategori ya. Yang pertama adalah jenis Meganthropus, yang kedua jenis Pithecanthropus, dan yang ketiga adalah jenis Homo. Nah, baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah jenis Meganthropus. Jadi Meganthropus ini jika dilihat dari suku katanya berarti mega artinya besar, anthropus manusia, paleo artinya tua, javanicus artinya Jawa. Sehingga kalau disatukan pengertiannya jenis manusia besar yang tua dari daerah Jawa. Nah, yang mana ditemukan oleh von Koningswald pada tahun 1941 di dekat desa Sangiran. Nah, hidupnya itu sekitar 1-2 juta tahun yang lalu pada zaman Pleistosen awal. Ciri-cirinya yaitu yang dapat kita lihat memiliki dagu yang kecil, sedangkan bagian mulutnya menonjol. Terus memakan tumbuh-tumbuhan, bagian ubun-ubunnya sangat pendek. Bagian belakang kepala menonjol, memiliki tonjolan di bagian kening muka, mempunyai tulang pipi yang menebal, memiliki postur tubuh tegap, dan memiliki rahang yang kuat dan besar. Oke, selanjutnya adalah jenis manusia purba Pithecanthropus ya. Pithecanthropus ini dibagi ke dalam 3 macam. Tadi sudah dijelaskan di awal jenis-jenisnya. Nah, kita akan bahas satu persatu dulu. Yang pertama, jenis dari Pithecanthropus ini adalah Pithecanthropus erectus, yang mana ditemukan oleh Du Bois pada tahun 1891 di Trinil atau di Lembah Bengawan Solo. Nah, hidupnya dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan, tinggalnya di tempat terbuka dan berkelompok. Ciri-cirinya yaitu memiliki volume otak di antara 750 sampai 1000 cc, tinggi badannya 160 sampai 180 cm. Berat badannya 80 sampai 100 kg. Memiliki dagu yang kecil sedangkan bagian mulutnya menonjol. Memakan tumbuh-tumbuhan, memiliki tonjolan kening pada dahi, memiliki postur tubuh tegap, tulang terkorak berbentuk lonjong, memiliki alat pengunyah kuat, mempunyai hidung yang lebar, dan mukanya didominasi oleh bagian rahang yang menonjol. Yang selanjutnya adalah jenis Pithecanthropus yang kedua, yaitu Pithecanthropus mojocertensis. Ditemukan pada tahun 1936 oleh Andoyo, yaitu salah satu putra Indonesia yang bekerja di penggalian fosil dalam sebuah tim yang diketuai oleh von Koningswald. Nah, kenapa diberi nama Pithecanthropus mojocertensis? Karena memang ditemukannya di daerah Mojokerto, sehingga diberi namalah Pithecanthropus mojocertensis. Nah, ini adalah ciri-ciri dari manusia purba jenis Pithecanthropus mojocertensis. Kalian bisa melihat dari layar berikut. Selanjutnya yaitu jenis Pithecanthropus yang ketiga, ada namanya yaitu Pithecanthropus soloensis. Temuan pertamanya itu di Solo ya oleh tim yang mana di sini ada beberapa orang. Kenapa diberikan nama Pithecanthropus soloensis? Seperti kalian lihat bahwa jenis dari fosil ini ditemukan di daerah Solo sehingga diberikan nama Pithecanthropus soloensis. Memiliki ciri-ciri fisik sebagai berikut atau ciri-cirinya. Yang pertama, memakan
tumbuhan dan berburu, hampir sama ya. Memiliki geraham besar, rahang yang kuat, hidung yang lebar, tidak mempunyai dagu, tonjolan di bagian kening tebal, dan sebagainya. Kalian bisa melihat. Nah, jenis Pithecanthropus ini sudah memiliki peralatan untuk mempertahankan hidup walaupun masih sederhana. Contohnya seperti kapak penetak, pahat genggam, alat-alat dari tulang, kapak perimbas, kapak genggam, dan alat serpi. Selanjutnya adalah jenis manusia purba yang ketiga, yaitu Homo. Nah, Homo ini tadi sudah dijelaskan di awal, dibagi lagi ke dalam beberapa macam ya. Ada Homo erectus, Homo habilis, Homo soloensis, Homo wajakensis, ada Homo florensis, dan Homo sapiens. Nah, jenis Homo ini yang mana jenis manusia purba ini sudah memiliki ciri-ciri fisik yang hampir sama dengan manusia saat ini. Bahkan volume otaknya pun sudah berkisar antara 1000 sampai 2000 cc, yang mana mereka ini sudah memiliki pemikiran yang cukup maju. Nah, baik, yang pertama kita bahas jenis manusia Homo soloensis. Nah, jenis ini ditemukan di daerah Ngandong ya, Sangiran. Nah, yang memperkenalkannya adalah Terhar Oppenort dan von Koningswald juga pada tahun 1931 sampai dengan 1933. Ciri-ciri fisiknya yaitu Homo soloensis ini sudah bisa berjalan lebih sempurna dan berdiri tegak. Kemudian memiliki tinggi badan di antara 130 sampai 210 cm dan berat badannya antara 30 sampai 150 kg. Bagian mukanya tidak menonjol ke depan. Di bagian alis menonjol, kapasitas otaknya sudah berkisar antara 1000 sampai 2000 cc. Bagian belakang tengkorak sudah membulat dan tinggi, gigi dan rahang mengecil serta otot-otot bagian tengkuknya sudah sudah kuat gitu ya. Oke, selanjutnya adalah jenis Homo yang kedua, yaitu Homo erectus. Homo erectus ini merupakan manusia purba yang hidupnya itu 2 juta tahun lalu, yang menyebar hingga ke Asia Tenggara seperti ke Indonesia. Homo erectus ini berasal dari Afrika yang bermigrasi pada masa Pleistosen. Ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Kalian dapat melihat pada tampilan layar berikut. Oke, yang ketiga yaitu jenis Homo florensiensis. Jenis Homo ini disebut juga sebagai manusia hobbit karena ukuran badannya yang cukup pendek. Nah, manusia kerdil ini hidup antara 95.000 dan 18.000 tahun yang lalu di liang gua. Liang gua itu seperti gua gitu ya. Yang mana mereka itu mempertahankan hidupnya atau tempat tinggalnya di dalam sebuah gua ya. Nah, selain itu juga jenis Homo florensiensis ini di samping disebut dengan hobbit, manusia hobbit karena ukurannya kecil. Jenis manusia purba ini juga sering disebut dengan manusia liang bua karena memang tinggalnya di dalam gua yang bernama liang bua. Nah, ciri-cirinya yaitu sangat jelas ukurannya kecil ya, atau ukurannya sangat kerdil. Memiliki ukuran otaknya juga kecil, terus mempunyai rahang yang menonjol, memiliki dahi yang sempit, memiliki berat badan 30 kg, tinggi badannya hanya sekitar 100 cm, dan tidak memiliki dagu. Selanjutnya adalah Homo habilis. Nah, manusia purba ini hidup sekitar 2,5 sampai dengan 1,8 juta tahun yang lalu. Homo habilis ini tinggal pada masa awal Pleistosen yang pertama kali diungkap oleh Jonathan Leakey dalam penemuan fosil ini di Tanzania. Jenis ini tidak ada di Indonesia ya, tapi ditemukannya di daerah Afrika Timur. Nah, kalian bisa lihat ciri-ciri manusia purba ini
di layar berikut. Selanjutnya yang kelima, jenis dari Homo yang kelima adalah Homo wajakensis atau ini karena ditemukannya di Jawa Timur ya. Dan pertama kalinya ditemukan oleh von Reischkotten pada tahun 1890. Ciri-cirinya yaitu sebagai berikut ya. Kalian bisa lihat memiliki muka yang lebar mendatar, hidung yang lebar bagian mulutnya menonjol, memiliki dahi agak miring dan sebagainya. Kalian bisa melihat di sini mempunyai kapasitas otaknya sudah cukup besar ya, 1300 dan sampai dengan 1450-an. Ini sudah cukup maju ya pemikirannya. Terus selain itu juga mereka tinggi badannya antara 1,30 meter sampai dengan 2,10 meter. Dan mereka pun gaya hidupnya sudah semakin baik ya, yang mana mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sudah bisa memakan makanan yang sudah diolah atau dimasak. Selanjutnya yaitu Homo sapiens, jenis Homo yang jenis fisiknya itu atau bentuk fisiknya itu sudah hampir seperti manusia saat ini. Bahkan volume otaknya juga sudah sampai 1650 cc. Berarti pemikirannya atau tingkat IQ-nya sudah semakin baik. Nah, yang mana jenis manusia purba ini sudah bisa berjalan dan berdiri tegak ya. Kemudian memiliki muka datar dan lebar, akar hidungnya agak lebar, kemudian memiliki busur kening yang menonjol dan terlihat nyata, dan sedikit menonjol di bagian mulut, dan memiliki ciri mirip seperti ras Mongoloid dan Australopithecus. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa otaknya ini sudah mulai berkembang ya dibandingkan jenis manusia purba Meganthropus dan Pithecanthropus. Oke, sekian penjelasan mengenai tempat-tempat di mana saja di Indonesia yang banyak ditemukan fosil manusia purba dan jenis apa saja yang ditemukannya. Semoga dapat dipahami materi pada pertemuan kali ini. Untuk lebih jelasnya kalian silahkan mencari referensi sebanyak-banyaknya untuk dapat menambah wawasan kalian terhadap materi yang sudah dijelaskan tadi. Ya, jika ada pertanyaan, silakan kalian ketik di kolom komentar. Jangan lupa banyak membaca. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.